Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan berbahagia, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan selalu mudah dalam segala urusan teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak untuk semua dukungannya dan untuk ibundanya Mas Alfi Kurniawan. Terima kasih untuk teleponnya ya Bu. Salam buat seluruh keluarga. Terus terima kasih Ibu masih mempercayai saya bahwasanya apa yang kita upayakan insya Allah akan membuahkan hasil ya Bu ya. Semoga Mas Alfi segera ingat tentang keluarganya ya Bu. Amin amin ya rabbal alamin, karena Allah juga berkehendak tidak apa ya, tidak mustahil gitu loh. Teman-teman, kembali lagi ke cerita mistis. Selama saya di Jakarta banyak sekali orang-orang yang datang ke saya, dan ini satu cerita, satu pengalaman yang membuat saya tuh bisa menangis teman-teman. Menangis tuh maksudnya teramat sangat kasihan sekali cerita dari ini. Jadi ceritanya tuh arwah yang tidak tenang karena kecelakaan di perusahaannya. Jadi singkat cerita, saya kedatangan seorang tamu. Jadi tamunya ini sering dimimpiin saudaranya yang meninggal karena kecelakaan di tempat kerjanya. Ini perusahaan sandal yang terkenal di daerah Jakarta Utara. Pabriknya itu nggak tahu maksud Jakarta Utara atau Jakarta Barat. Sangat terkenal, bahkan sandal itu biasa kita pakai sehari-hari teman-teman. Jadi ceritanya itu si bapak ini meninggal karena kena ledakan mesin pelebur biji plastik itu jadi meledak. Di situ ada 4 orang yang meninggal. Nah, singkat cerita, keluarga dari si bapak ini sering dimimpiin untuk mencarikan sisa tubuhnya teman-teman, sisa tubuh dari bapak ini untuk mencarikan. Jadi singkat ini cerita ya teman-teman, ceritanya dari keluarga si almarhum ini berkata seperti ini. Sebenarnya si bapak ini sudah mau resign. Terus itu adalah hari kedua sebelum si bapak ini berhenti. Jadi bapak ini maksudnya mau resign tapi masih 2 hari lagi karena nunggu gajian gitu teman-teman. Tapi namanya ajal dan maut kita tidak tahu ya teman-teman, tidak tahu. Terus bapaknya ini kebetulan sebagai mekanik di tungku yang melebur biji besi itu teman-teman. Biji besi itu sebelum 2 hari sebelum meninggal ini, sebelum resign, bapaknya udah ngomong sama keluarganya begini, Bu, nanti aku mau keluar dari pekerjaan, soalnya saya sudah nggak kuat lagi badannya Bu, udah pengen cari kerja yang lain aja yang lebih enak gitu. Ya paling enggak yang lebih ringan lah Bu, soalnya kalau bekerja di peleburan biji besi ini mekaniknya, karena saya mekanik senior, jadi saya yang selalu andalkan gitu. Terus keluarganya pun mengiyakan, ya udahlah Pak, keluar aja tapi nunggu dulu biar bapak sekalian gajian. Oh iya Bu, nanti biar gajian dulu. Nah, di hari sebelum meninggal ini si bapak ini udah menunjukkan mungkin firasatnya teman-teman.
gelagat firasat, bapak ini selalu ingin membawa bekal itu makanan dari rumah, membawa bekal makanan dari rumah, sampai bilang ke istrinya, mak, aku pengen dimasake mak, masaknya apa, ya apa aja mak, sebenarnya dimasake, daripada nanti saya bolak-balik pulang, aku nek wis rampung wae aku tak pulang mak, gitu. Katanya kalau sudah selesai saja nanti saya pulang, nggak balik lagi gitu. Istrinya pun nggak berpikir apa-apa, karena rumah si bapak ini sama pabrik itu nggak begitu jauh lah teman-teman, nggak begitu jauh. Kontrakannya si ibu bapak ini kan nggak begitu jauh. Dimasakinnya bapak itu. Terus terakhir pas hari kejadian itu, si bapak ini bilang gini, ma nanti aku dibekelin agak banyak ya, soalnya ada mesin yang rusak, mungkin nanti nggak bisa balik, mungkin balik terakhir kali mak, katanya gitu. Nanti nek saya belum balik nggak usah ditelepon, katanya. Ya udah, kata istrinya tuh begitu. Terus dibekelilah itu agak banyak teman-teman. Bapaknya ini minta bajunya tuh yang kemarin dipakai, mak baju yang kemarin nggak usah dicuci lah mak, saya pakai lagi aja, wong ini udah yang terakhir kok, biarin buat kenang-kenangan, kata bapaknya tuh begitu. Berangkatlah si bapak ini kerja teman-teman, kerja berangkat. Terus seperti biasa, karena bapak ini mekanik, oleh pihak perusahaan ini bapak ini suruh memperbaiki tungku. Saya nggak ngerti maksudnya tungku itu apa, pokoknya mesin pelebur biji besi itu loh, biji plastik itu loh teman-teman, disitulah. Terus sebelum kejadian ini bapak ini udah berasa, jadi bilang sama temen-temennya, ini kayaknya sudah terakhir deh tungku ini, nggak bisa diperbaikin lagi. Terus ada satu temannya, itu aja pak ajukan yang baru pak, opnam yang baru pak, katanya gitu. Yalah nanti saya bilanglah sama kepala sip, Pak Kasip, katanya gitu. Di jam 10:35 teman-teman, nggak tahu karena itu suhu terlalu panas atau karena uapnya itu nggak bisa keluar karena rusak, mesin itu pun meledak dan mengenai 4 orang. Nah si bapak ini itu tubuhnya tuh hancur teman-teman, hancur, sudah tidak berbentuk. Kepanikan terjadi, akhirnya si bapak ini tidak karena tubuhnya itu hanya, mohon maaf ini katanya tinggal kepala sama sebelah kiri, yang kanan ini udah nggak ada usus tuh, udah keluar teman-teman. Nah setelah itu kan ini biji plastik ya, jadi nggak tahu ikut meleleh sama itunya atau gimana, mungkin panasnya luar biasa. Lalu bapak ini ya kebumikan oleh apa, dengan tubuh yang seketemunya gitu loh teman-teman, dengan tubuh yang seketemunya disemayamkanlah tubuhnya bapak ini, jenazah bapak ini disemayamkan sampai di hari ke-7 itu belum terjadi kejadian apa-apa. Nah di hari ke-9 teman-teman, di hari ke-9 anak gadis bapak ini ketakutan, nangis ketakutan, teriak-teriak. Akhirnya ditolong oleh keluarganya, ditanya, kamu kenapa dek, kamu kenapa?
mak saya ngeliat bapak, mak saya ngeliat bapak, katanya gitu. Bapak kan udah nggak ada deh, bapak udah nggak ada, istighfar ya deh, istighfar, katanya. Enggak pak, mak saya ngeliat bapak di situ mak. Bapak minta dicarikan kakinya mak, yang satu mak. Bapak ada di situ. Akhirnya diobatilah si anak gadis ini agar, kalau orang Jawa itu lerem ya teman-teman. Lerem itu kayak apa sih namanya, biar nggak inget lagi lah tentang apa yang terjadi pada bapaknya ini. Setelah itu sudah lerem di hari ke-11 teman-teman, dari ke-11 ini istrinya ini didatengin sama suaminya. Suaminya tuh bilang begini, mak, kamu nggak kasihan sama saya mak, kamu kenapa toh pak, kamu emang di mana, kata istrinya. Aku lemah, nggak bisa kemana-mana, saya masih nungguin kakiku, mana mak, kok nggak diantar ke. Seketika istrinya tuh terbangun teman-teman, terbangun. Namanya pengalaman seperti itu ditinggal sama suami ya, ditinggal sama suami, jadi shock, ini istrinya itu shock. Terus akhirnya istrinya ini datanglah ke perusahaan itu di hari ke-16. Di hari ke-16 istrinya itu datang untuk melihat kondisi dan dalamnya tempat kerja suaminya itu. Nah di hari ke-16 itu istrinya ini bilang gini, di tempat kejadian itu bilang, Pak saya sudah kesini, itu saya usahakan ya Pak, apapun yang terjadi Bapak tenang dalam sana, sambil temani saudaranya teman-teman. Pulanglah istri itu melihat keadaan kondisi tempat kerja Pak suaminya itu. Pulang malamnya teman-teman, malamnya itu datang tuh bapak itu dengan kondisinya ini, yang sebelah kiri terus usus keluar itu kondisinya seperti itu, sama persis. Istrinya tuh baru keluar dari kamar mandi nih, tiba-tiba bapak itu udah berdiri begini ngalangin. Terus istrinya kan teriak histeris ya temen-temen. Sudah teriak, pingsan lah istrinya di situ, pingsan. Terus istrinya itu ya nangis menceritakan kejadian ke saudara-saudaranya. Lalu di hari ke-22 setelah bapak ini meninggal, keluarganya ini datang ke tempat saya. Terus keluarganya tuh bilang agar lerem gitu loh teman-teman, jangan suka mengganggu keluarganya, jangan, agar si bapak ini tenang. Terus saya bilang begini ya Bu, nanti malam saya kerjakan dulu, saya lihat apa yang sebenarnya terjadi, nanti setelah itu saya kasih tahu ibu. Terus saya bawain itu air buat diminum yang sudah saya doakan agar sama dicampur ke bak mandi, karena saya berkeyakinan, saya percaya bahwasanya roh yang sesungguhnya itu sudah dalam genggaman Allah teman-teman. Itu hanya jin yang menjelma, tapi mungkin juga korin yang ingin menunjukkan apa yang terjadi pada si jenazah kan gitu. Akhirnya malam itu saya doain, saya panggil korinnya teman-teman, saya panggil korinnya, saya di situ berkomunikasi dengan tubuh yang sama. Sini tuh kalau kepala masih utuh ya teman-teman, kepala. Cuman yang sini nih teman-teman, dari dada ke bawah ini yang kanan ini udah nggak ada, hancur.
perutnya ini kebure, jadi keluar gitu loh ususnya tuh. Terus saya tanya, Assalamualaikum, apakah kamu benar korinnya si bapak ini? Dia nggak mau jawab teman-teman. Terus saya tanyakan, apakah kamu ingin menemukan bagian tubuh dari bapak ini? Dia hanya mengangguk. Saya punya satu permintaan, seandainya tubuhnya nggak bisa diketemukan lagi, kamu jangan pernah menemui ataupun mengganggu keluarganya, karena alamnya sudah berbeda dan mereka sedang berbelasungkawa. Saya bilang gitu. Nah, setelah itu Korin itu mengangguk. Terus saya bilang begini teman-teman, wahai Korin, apapun yang terjadi pada dirimu, kembalilah kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu lebih memiliki dirimu daripada keluarganya. Saya bilang. Setelah Korin ini pergi teman-teman, saya panggillah keluarganya ke rumah saya, datang ke tempat saya. Di situ saya bilang, Bu, semua ini harus diikhlaskan. Tidak ada yang boleh satupun keluarganya ini ganduli ataupun tidak ikhlas dengan kepergian si bapak. Saya tanya, siapa yang belum mengikhlaskan kepergiannya si bapak? Saya bilang gitu. Ternyata anak laki-lakinya ini masih tidak rela bapaknya meninggal. Jadi sang anak laki-laki ini setiap mau tidur dia, Pak, kalau bapak ada temui saya di mimpi, Pak, kalau bapak ada ketemu saya, Pak, gitu. Itulah yang membuat Korin ini tidak tenang teman-teman. Yang membuat Korin ini tidak tenang adalah ketika keluarga dari jenazah ini masih mengharapkan kedatangannya, sedangkan si jenazah ini sudah tidak ada. Terus saya jelaskan bahwasanya tidak boleh memanggil orang yang sudah meninggal, itu tidak boleh. Karena apa? Ketika orang yang sudah meninggal dipanggil-panggil masih diharap kedatangannya, maka Korin ini kemunculannya akan lebih kuat. Jadi dia akan menjelma seperti sosok yang jenazah ini tadi gitu. Akhirnya setelah saya beritahu, saya kasih tahu ke anak-anaknya nih untuk ikhlas, intinya ikhlas dan legowo menerima takdirnya Tuhan. Nah di situ teman-teman, pada akhirnya si anak ini saya pegang tangannya, saja bersalaman, kamu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kejadian seperti ini akan terus terulang. Nah setelah itu teman-teman, saya minta kepada keluarga bapak ini, dua anak sama istri, itu mendatangi tempat lokasi dia, si bapak ini kecelakaan kerja. Terus saya bilang, Bu, ini ada air doa, tolong siramkan di tempat yang kejadian itu, karena kan orang lain nggak boleh masuk teman-teman, nggak boleh masuk ke lokasi. Ibu bilang sama anak-anaknya, saya ikhlas atas kepergian bapak, saya ikhlas akan musibah ini, saya ikhlas akan ketentuan Allah, saya ikhlas dengan apa yang Allah berikan. Semoga roh beserta Korin kembali kepada penciptanya masing-masing. Akhirnya disiramlah air itu teman-teman di tempat kecelakaan itu. Setelah disiram teman-teman, di hari ketiga bulannya setelah bapak ini
Jadi hampir ke 100 hari ya. Ya pokoknya 100 hari itu saya tuh ditemuin oleh si sosok bapak ini. Bapak itu nggak berkata apa-apa, nggak tertawa, nggak tersenyum, cuman diem, tangannya sedekap begini, terus tapi tubuhnya ini udah lengkap teman-teman, tapi penuh darah semua, darah itu kemana-mana. Dia menatap saya pun berkata, Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua yang hidup akan kembali kepada Sang Pencipta. Korin, saya tahu kamu hanya korinnya, kembalilah kepada Sang Penciptamu, karena wujud dan raga dan roh aslimu sudah tidak ada di dunia ini. Terus jin Korin ini tersenyum, teman-teman, tersenyum pada saya, terus pergi. Nah, cerita di sini teman-teman, apa yang bisa kita dapat dari cerita ini adalah dimana kita harus mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi pada kita, segala sesuatu yang baik musibah, kesenangan, kebahagiaan, keterpurukan, itu adalah semua ketentuan Allah yang memang sudah ditentukan kepada kita untuk kita menjadi lebih kuat lagi. Jadi intinya kita itu harus mau bersyukur dan mau legowo dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ akhirnya di bulan ke-6 keluarganya ini ke tempat saya, bilang bahwasanya mau pulang ke kampung. Saya juga bilang hati-hati, mudah-mudahan di kampung menemukan tempat yang tenang buat usaha. Jadi jangan lupa mengirimkan doa kepada si bapak ini. Singkat cerita teman-teman, keluarganya ini pulang kampung, dan alhamdulillahnya keluarganya pun kelihatannya merasa sudah tenang, tidak ada yang dikondeli dan diganduli. Jadi insya Allah si bapak ini si bapak ini lebih ke ini teman-teman, ketenangan gitu loh teman-teman. Jadi intinya kita harus legowo dalam segala hal. Demikian teman-teman cerita kali ini. Terima kasih untuk semuanya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang berkenan dalam tata tutur saya mohon maaf. Semoga Allah selalu menjadikan kita hamba yang taat, hamba yang patuh, hamba yang berserah diri kepada Allah teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi akan terjadi, tidak bisa kita hindari. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.